الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang sama kita muliakan, alim ulama kita, imam-imam kita, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap ke Allah, balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap ke Allah,
fala yujza illa mithlaha. Balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi cerita awak kini ko berlandaskan ke Al-Quran surah Al-An'am ini. Bu, le sehat bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, le sehat sedonya pak? Alhamdulillah. Nyo nampak lalu sehat dan datang ke masjid. Tu yang iduit nampak guna tu. Kalau sehat ndak datang ke masjid, itu ndak ada guna itu dah. Sama yang banyak dia tu nambah serak di luar itu je tu. Belakang ke langit. Sama, ndak ada beda itu dah. Kita ini sama. Ada para ilmuwan mengatakan manusia tu hewanun natik. Hewan yang berfikir, yang berakal lebih. Berarti kan kalau kata awalnya kan hewan, sama itu, nggak ada bedanya. Jadi kita syukuri nikmat iman ini Bapak Ibu yang kita selalu pegang teguh dan kita istiqomah. Jadi awak sama-sama Bapak Ibu kita pelihara, jangan sampai ragu, jangan sampai bimbang, jangan sampai goyah. Alhamdulillah tadi lagi banyak anak-anak awak gitu kan. Tapi kini mungkinlah pulangnya gitu kan. Nah apa-apa, yang penting nyolai namuah balari ke rumah saji. Walaupun ada sampai mau total bagai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lebih kurang 20 hari atau 9 balik hari lagi awak akan memasuki bulan penuh maghfirah. Kalau umur lagi panjang. Gitu. Kalau umur lagi panjang, Allah izinkan kita ketemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Bulan Rajab lah selesai awak lewati dengan begitu banyak kegiatan, peringatan-peringatan mulai dari sekolah, di kantor, di lapangan, di rumah saji, di musholla, kegiatan-kegiatan peringatan-peringatan. Alhamdulillah. Ramadan nanti akan sibuk dengan ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Siang malam, pagi, sore, kapan di mana saja. Ada bulan yang terjepit antara Rajab dan Ramadan kata Rasul yang sering terabaikan oleh umat. Itulah bulan Sya'ban. Ya Sya'ban kini Bu. Pakai Y ya Bu ya. SY Sya'ban. Ya, enggak Saban dah. Boleh kalau 2 kali Saban-Saban. Itu lain cerita itu. Kejamban dah. Ya Bu ya. Enggak Saban, enggak Saban-Saban tapi Sya'ban. Koma dia teh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu bulan tu terjepit antara Rajab dan Ramadan. Kata Rasul sering terabaikan dan terlupakan. Padahal nilai ibadah yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu maka berlandaskan firman Allah ini, Allah menyampaikan siapa yang membawa, lai terang Bu? Lai. Berarti suara nengkari ya. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepadaku kata Allah, manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Dibalas 10. Cie babue dibalih di Allah 10. Boleh Bapak Ibu lihat nantinya, atau kalau ada di handphone boleh juga sekarang. Al-An'am 160.
cie babue dibalik 10 itu kan luar biasa tuh. Kalau balanjo di pasar cie di Bali dia lagi 10 di orang kedai itu. Mado Bali pose lansik saya minta saya incek saya tak tambah payahnya nyo. Dah dapat pokok do gitu kan. Ya. Tapi Allah begitu maha besar. Allah tu ndak pelit. Maha segala-galanya. Satu dibuat dibalas 10. Wa man jabi sayyi'ah, siapa yang membawa ke Allah kesalahan dan dosa. Karena manusia itu pasti berdosa. Tidak ada yang tidak luput dari dosa dan khilaf. Kadang-kadang ketek. Pasti itu. Karena yang terbebas dari salah dan dosa itu Rasul. Rasul itu terpelihara. Namanya maksum itu terpelihara. Mau akan melakukan salah, ditegur, diluruskan. Gitu. Jangan. Tidak boleh. Gitu. Kalau awak selalu berada dalam kesalahan, maka siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, balasannya seimbang dengan yang dilakukannya itu. Kalau gadang dosanya, ya gadang lo. Kalau kecil dosanya, ya kecil pula balasannya. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan taubat. Tidak ada itu. Tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk taruih. Ditumpuk saya taruih, tidak ada yang kecil itu. Pastinya menumpuk. Sarang sampah saya awak buang saya taruih ke selokan tu, tu menumpuk tu, panuh tu. Ada yang hobi membuang sampah, bagi membuang asoy, membuang kawan-wanda tu. Iya. Awak lah gaek-gaek, dah sikon ada tempat lain katakan. Gaek-gaek tu lah pikir lah, punon nakal dia. Tak sumbek selokan tu. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan dihisap Bapak Ibu. Allah akan pertanggungjawabkan itu. Kadang-kadang ada itu, kadang hampir kanai lo, okay? Awak di belakang pakai motor gitu kan. Malompe itu dari Pajero, dari Avanza, Asoy kadang-kadang pakai kan. Kadang-kadang abu rokok pakai. Kadang macam-macam lah sampah keluar. Jadi kaya tapi miskin. Itu bahasanya kan halus tuh. Kaya tapi miskin. Apanya miskin? Ya nilai silah gitu kan. Nggak boleh. Jadi siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap ke Allah, balasannya seimbang dengan yang dilakukannya itu. Wahum la yuzlamun. Allah tidak menzalimi hambanya. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, terutama di bulan Sya'ban ini. Ramadan sebentar lain insyaallah. Mudah-mudahan nyo hari ko ndak teraso so do Ibu. De kapatang ko puso dua. Ayo. De, nyon dende se to. Itu. Yo kapatang ko lanyau siko kini lah rancak ko. Kan itu kan. Bu ya. Ambo kan merason tuh dari tanah-tanah siko dulu tuh. Dari awal masjid dibongkar tuh. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Kalau selesai kacau selesai sudah enggak. Aslinya banyak lah tuh. Pengen kasihnya pengen. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sarancak aku masjid gua. Ramai kan lah masjid itu. Nang kamaramaian sia yo awak. Orang gak duit lah kemari kadang-kadang payah loh. Jauh awak lah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali amaliyah ibadah di bulan Sya'ban ini yang teristimewa itu, yang hebat itu adalah puasa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang lain selalu memelihara puasa sunnah. Maka puasa Daud, puasa Senin Khamis,
dan puasa-puasa yang lainnya, yaumul bid, ataupun nanti di ibadah-ibadah puasa lainnya. Pelihara tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kana yasumu Sya'ban, bahwa kulluhu. Hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa Bu? Tahu Ibu Aisyah? Pernah coba? Enggak, enggak ya dong. Tapi Aisyah itu siapa? Istri Nabi atau anak Nabi? Ya ada yang anak Nabi kan? Kalau anak Nabi siapa? Fatimah. Aisyah adalah teman dekat, orang yang paling dekat dengan Rasul. Maka beliau menyatakan kana yasumu Sya'ban kulluh. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban itu kulluhu itu semua. Tuh. Illa qalil, kecuali sedikit yang indah. Kalau do illa itu berarti ndak tuh doh, ndak sadoe itu doh. Gitu. Jadi nan sadoe itu bulan Ramadan. Banyak pertama itu Ramadan, banyak yang kedua Syaban. Maka perbanyak berpuasa di bulan Syaban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu adalah puasa amalan-amalan yang sangat luar biasa. Andaikan awak meninggal di bulan Sya'ban atau dalam keadaan puasa itu termasuk salah satu meninggal husnul khotimah. Husnul, saya kata tadi hasanah ihsan. Kau kan ihsan kau? Nurul ihsan, baik khotam atau di akhir, baik di akhir kehidupannya. Jadi orang-orang yang meninggal di akhir kehidupan itu tidak sembarangan sudah Bapak Ibu. Dan awak tidaklah bisa, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Awak kan tidak tahu. Kalau ada ciri-cirinya boleh. Contoh beliau meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam keadaan sujud, dalam sholat. Kemarin ada jemaah kita meninggal dalam sholat Jumat. Angkat takbir kalau kang taruh isi kalau kang le. Tampih gua itu sebab sebenarnya tuh. Sebab tampih gua enggak balik pulang lah tuh. Ada meninggal dalam keadaan tilawah Al-Qur'an, meninggal dalam keadaan umroh, atau meninggal dalam kebaikan-kebaikan lainnya. Itu yang husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan zikir. Kalau ingin awak malam, Bu, halo. Malam tuh mungkin tengah malam, mana tahu awak ndak jago pagi besok. Kalau pingin awak husnul khotimah, kalau lo tu bau dua dulu. Siap bau silakan, mau baca apa, mau tidur tuh, mau zikir, gitu. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir sepanjang tidur dianggap zikir. Kan hebat tuh. Meninggal ndak balik-balik itu husnul khotimah. Tapi kalau menonton TikTok menjelang lalu, tak kalau dengan TikTok sepanjang lalu dianggap main TikTok, mati. Tuh, nggak tahu ada itu doh. Itu nggak bisa dikatakan dengan husnul khotimah itu. Kalau ada seperti itu. Kalau lalu itu singkirkan sedoleh, HP itu disingkirkan. Jadi itu yang dimaksud perbanyak kita beribadah di bulan Sya'ban itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah membiasakan banyak berpuasa. Banyak nilainya. Di antaranya puasa menjelang Ramadan itu sebagai latihan. Jadi latihan itu Bapak Ibu sebelum Ramadan, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bulan latihan itu kurang pas itu. Besok hari Sabtu, hari Sabtu, ibu mau lomba Asmaul Husna.
Jam 9, jam 8-nya besok ibu latihan. Bah kira-kira. Lah bisa menang tu. Ya KO. Bila latihan itu sehari, seminggu, sepekan, 2 pekan, sebulan, bahkan tahunan sebelum acara lomba awak latihan. Pas di hari H awak lasuh salahnya. InsyaAllah menang. Ramadan tu bulan kemenangan. Bukan bulan latihan. Nah, kalau ada yang menganggap bulan latihan, makanya 1 Ramadan tu KO sedonya. Saya lihatlah tu. Kadai-kadai batutui sedolanya. Langang. Orang lalu sedoi. Sampai-sampai sangat setengah hari itu lalu, okay? Jo zuhur liang, tagi liang, okay? Lah puasa tu. Ndak betul tu dah. Yang bapak ibu punya kadai, buka kadai. Mungkin ibu-ibu mau masak itu kan, buka warung kita. Apa-apa. Ndak ada orang melarang dah. Tapi kalau menjual nasi siang hari bulan Ramadan tu, tu baru masalah tu. Yang mau orang makan Ustaz kan pahalo iyo pahalo. Tapi pahalo yang mah, orang makan yang mah. Kan nyo bisa makan di rumah kalau tak puasanya. Ini ada mah. Kok jandanya tu pahalo lah gitu kan. Pandai lawat tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi hati-hati aja kita dalam berbuat itu. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Idu ya sawantanya Bu, sabanta mana? Tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak ko angkatan orang gaya ambo sedonya gua. Mungkinlah 50 HKT, lah 60 HKT gitu kan. Ambo saya kini lah 52 kini ko. Tadi kawan lah barang kilo cie itu. Awak entah bila ndak tahu awak dah. Itu urusan Allah tu, ndak urusan awak tu dah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia berapa, umur berapa, sedang di mana kamu akan wafat, itu bukan urusanmu kata Allah, urusanku. Itu dalam Al-Qur'an itu. Luqman 31-34. Urusan awak kok perbanyak saja bekal. Karena perjalanan kita jauh. Untuk mencari bekal perjalanan jauh itu adalah di perjalanan pendek kok Bapak Ibu. Dunia kok. Lama. Akhirat itu bukan lama, selama-lamanya. Kalau dipikir di ino mano, Bapak Ibu, tuan datang makan nasi dia wado. Benar Bapak Ibu. Mulai sewa sakarat doa, itu langit dingin sedua itu. Ndak ada cialah ada. Apalagi dalam sakarat itu prosesnya sangat berat itu. Sakaratul maut itu barek Bapak Ibu. Ndak saya Ibu ada. Cobalah. Nyo ada je orang kok juaka begitu. Lah sana tu ya. Cobalah matilah dulu gitu kan. Ndak ada kalau itu tu ndak bisa pakai sawana-sawana tu. Yo sawana. Wajib kita imani itu. Jadi ternyata perjalanan kita jauh, makanya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, coba orang beriman dipanggil oleh Allah untuk bertakwa ke Allah. Sebenarnya kalau beriman tu, lah selesai sebenarnya tu, tapi belum. Bagaimana untuk memperbaiki iman tu? Bertakwa selalu ke Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkanlah untuk hari esokmu. Dalam tafsir tu hari esok tu ada 2. Hari esok tu adalah masa depan kita masih hidup. Untuk besok, Ahad, Isnin, Selasa, Arba, dan hari selanjutnya, pekan selanjutnya, bulan selanjutnya, tahun selanjutnya. Ada hari esok yang lebih panjang, yaitu hari akhirat. Kalau kini awak tidak makan Bapak Ibu, masih banyak orang yang sayang jawab. Sama mati angin ini duit awak tu dari pemberian orang. Masih bisa tu. Kalau di akhirat besok, siapa yang menolong? Indah ado do Bapak Ibu, indah ado. Yattabi'u maitun thalathun, kata Rasul. Ada 3 yang mengiringi jenazah. Kalau dia meninggal dalam keadaan normal, ahluhu, keluarga, handai tolan, sanak famili, orang kampung.
anak baranak, bakoh, wabisan, andan, pasumandan, 107 orang 5 suku. Kalau kami di Kuranji kayak gitu, Pak. Macam adat tu kan ada begitu tu. Ikut mantan tu. Wa maluhu harato, mobil, kendaraan, banta, kasua, macam-macam motor, pai sadonyo. Fayar ji'u ithnani, 2 berbalik pulang. 3 yang mengiringi awak tadi tu 2 balik pulang tu. Aduh. Yang mana balik pulang? Ahluhu, orang ramai tadi tu. Orang banyak dari itu pulang lah tu. Lah sanjur ni pulang tu. Kadangnya sasak okey. Nya pijak-pijak nak pulang lah tu. Sayang istri, je suami le ada. Masuk bu. Masuk dalam kuburannya. Ndak ada. Sayang suami je bini bini nya cek lain. Nya mudo rumah. Laki-laki itu kan tak ada idah ada. Amar itu, dia tidak ada. Yang mana kembali pulang? Wa maluhu harato. Pesan Rasul, wa yabqa wahid. Yang kekal hanya satu. Yang mana? Wa amaluhu. Ya Allah. Tidak ada oleh Bapak Ibu. Hanya amal soleh. Bila amal soleh itu kini sawakatu idui di duniaku. Malih sedoalahnya, solat jamaah malih, mendengar kajian malih. Pengurus tu sebenarnya wajib itu. Awak sampai awak buya kayak gitu buya. Awak pengurus, namanya pengurus, mengurus. Pengurus Mas Haji. Ndak pernah datang ke rumah Haji dah. Iya. Kacau. Tidak usah. Pengurus itu wajib setidaknya wirid, solat. Kalau tidak subuh, zuhur. Kalau tidak apalah, subuh, isya, maghrib. Kalau lah pulang awak dari kantor, dari tempat karajo, ada awak di rumah, datang. Awak wajibkan diri awak Bapak Ibu. Karena mau pengurus di situ. Tadanga kajian, masa awak mau undang ustaz awak dah tiba gitu. Ustaz saya jauh tibonya. Gitu. Jadi kalau ndak awak siale. Ramai-ramai. Namanya pengurus, mengurus. Gitu. Jadi datang sama-sama. Setidaknya ada pengurus berapa orang? Ada 50 orang. 50 orang kan banyak tuh. Aku suami istri gitu kan. Mbok lo anak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, masih dari Aisyah hadis ini, bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyaman syahrin illa Ramadan. Banyak berpuasa kecuali Ramadan. Ya berarti banyak yang kedua Sya'ban. Gitu. Kalau dalam kuatannya boleh Bapak Ibu. Yang ketiga, diangkatnya amal ibadah, catatan amal kebaikan, amal-amal manusia itu menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'ul amali ila rabbil alamin. Pada bulan itu dibawa catatan amal manusia, catatan-catatan manusia itu menghadap kepada Allah. Fa uhibbu ayrfa'al amali. Aku senang kalau amal catatan amalku dibawa menghadap kepada Allah, kata Rasul. Wa ana shaimun. Saya dalam keadaan puasa. Jadi banyak hikmah dari ibadah puasa tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata amal kebaikan, catatan-catatan manusia itu dibawa menghadap kepada Allah. Sedang menganyo, sedang puasa ya Rob. Gitu. Baik, laporan diterima, kembali ke tempat, siap kembali ke tempat. Kalau upacara kamu ditutup. Tapi seperti apanya wallahu alam. Tapi yang jelas hadisnya menyampaikan catatan amal manusia itu dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban. Alangkah baiknya
Aku suka, kata Rasul, tak kalah amalku catatannya dibawa menghadap kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Intinya perbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, enggak sok atau Pak? Nilai. Udah kau tanya, Bu? Hendaknya taruhi sama. Yang ketiga, perbanyak di bulan Sya'ban ini amaliyah-amaliyah lain di tingkaian. Karena ini adalah sebagai bulan latihan. Contoh, nan salamuiku jarang solat, kini solat. Nan salamuiku ala solat 5 waktu, kini berjamaah. Salamuiku awak ala solat berjamaah, ajak istri awak, anak-anak awak, keluarga kita, ajak cucu-cucu awak, biasanya ke rumah saji. Bersyukurlah Bapak Ibu, kini lah do pemko awak manolong. Kalau ditolong doh, lah di absen anak cucu awak kini ko solat. Ndak usah dikritik-kritik itu. Ambon ada yang kritik doh. Ambo setuju sangat. Membau ke rumah saji itu payah. Menjaguan pagi itu susah. Kini lah berkincik-kincik di rumah saji. Kalau rencak tu. Walaupun yang takui di absen. Siswanya. Besok guru juga kepala lagi. Sesudah iko. Ini laporan dari Pak Wawako. Kepatang ambo ketemu dengan beliau di istana beliau, di kediaman beliau. Beliau sakit, ya. Pulang dari Jakarta, dirawat di rumah sakit 5 hari, dan kami besok kami lihat ke sana. Karena beliau satu lokal dengan kita di program doktor di kampus. Lah sudah guru jo kepala sekolah di barcode nantinya ASN. Siap-siaplah. Pegawai itu di absen semua. Iyo pokok, iyo. Alhamdulillah. Iko setidaknya langkah baik untuk membawa masyarakat, umat, jamaah ke rumah ibadah. Kadang-kadang anak-anak yang jarang ke rumah saji, kini lah tak biasanya ke rumah saji. Kadang guru-guru ke rumah saji kok 2 kali setahun saja. Idul Fitri, Idul Adha. Habis kau Ramadan ujungnya pengkalo. Atau penyepui bagian korban. Itu loh itu. Besok ndak lah. Di absen semua. Ini ada persen-persennya. Kalau kurang dari 50%, nanti kepala ditegur. Kurang nanti sekian persen, dinas ditegur. Mudah-mudahanlah langkah baik itu menjadi amal jariah. Di absen. Rasul kan seperti itu dulu, tapi tidak pakai bangkot dah. Jadi sebelum Rasul itu siap berdoa itu kan menghadap ke samping, ke belakang itu. Saya lihat. Masih anu. Gitu. Dulu tidak pakai barcode dah. Jadi setidaknya itu adalah mudah-mudahan meningkatkan amal kebaikan bagi kita bersama. Jadi amal jariah, tingkatkan. Kalau yang Allah mungkin awak salat berjamaah udah terbiasa, maka hadiri majlis-majlis ilmu, wirid-wirid kajian. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa beda? Gadang pahalonyo duduk di majlis ilmu. Walaupun ibu menyanda-nyanda kini kau mau junjua, ibu dapat pahala. Tarwis lebut dapat ada. Muanggu-anggu ibu tu lama aku sakare itu suara ustaz tu ibu muaku aja tu indah ada dia salah ini latih lah ngantuk dia ambil kepiangin dia salah ndak ada tapi sudah menjadi catatan amal kebaikan bu ndak ada taruh selalu ndak ada bu ada ambo soromo memang kareh bu karena mau vokal dakwah idola ambo dulu almarhum Zainuddin MZ Bapak Ibu. Makanya sekatu di aliyah dulu asal lomba pidato khutbah tu juara 1 terus. Jadi biasakan hadir di majelis ilmu. Dapat ilmu hadir.
Duduk di majelis ilmu tuh luar biasa. Banyak fadilah, banyak manfaat. Kebaikan-kebaikan. Tidak sama dengan hadir di depan YouTube. Tidak sama itu. Kalau hadir di wirid kok bisa tanya jawab. Kalau YouTube ke siapa kau tanya? Sialan kau jawab. Tanya kini agak kadang setahun lah jawab kan. Langkah kaki bapak ibu awak kamari itu fisabilillah. Hadisnya sahih. Baca nanti kalau bapak ada kitabnya nanti tentang bab ilmu. Kitab hadis Bukhari ada, Muslim ada, atau Riyadus Shalihin ada, Nawawi. Ada jelas semuanya. Keutamaan-keutamaan ilmu tuh. Duduk di majelis ilmu tuh nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan, nyaman. Itu buktinya. Orang tenang, orang nyaman, pikirannya tenang, nyaman. Mulai duduk nyomangan tua. Mulai kalau hari Jumat itu paling ngacok warna tuh. Lalu mulai khatib naik mimbar aja lah bakaruh tuh. Aduh tuh kayak gitu, bakaruh langsung. Nah, kau jagoan si kawan, pasal lepa mai lihat tuh. Ndak lah bodoh balik tu mah. Kadang-kadang bocok mengeleh-eleh we tu. Asal nampak jemaah yang lalu-lalu tu, atulah batu kasa teh mahmud rumah. Jangan tidur. Oh, terkejut itu kan. Pernah dulu Pak Ibu. Awak sedang khutbah Jumat main HP. Main handphonenya sedang khutbah Jumat. Ndak boleh. Jangan main handphone, main tasbih. Tasbih itu kan pahala Pak Ibu ya. Subhanallah, subhanallah, kan pahala tu. Subhanallah, subhanallah. Khatib sedang khutbah, tidak boleh itu. Melanggar ayat itu Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Dengar. Ansit, diam. Kalau dengar, kalau diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmat. Khatib itu kan menyampaikan Al-Quran. Tidak mengarang indah situ dah mah. Al-Quran. Nah, dia makanya penting itu. Itu ilmu, itu ilmunya. Ilmu itu kan untuk beramal bagi kita. Hadirin kaum muslimin, jadi tingkatkan. Selalu hadir di majelis ilmu. Kalau harus awak menghukum diri awak, Bapak Ibu, harus awak. Kadang-kadang ambau pulang dari kajian kok, ada tadanga kadang-kadang di jalan, tengah jalan kan, ada di masjid. Tadanga orang wirid kajian si bisa tuh. Mau berhenti tuh. Udah nggak ada. Udah nggak saja. Nah, kadang ada kenal dengan ustaznya, kadang tidak gitu kan. Karena nanti telinga kita nanti juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kan nyanyi ibu dulu mah, mata, telinga, tangan dan kaki. Lah masuk kata Ustaz? Semua akan menjadi saksi di suatu masa Anda akan ditanya. Ya Bu ya, di muka sidang mahkamah Tuhan. Kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jelek-jelek bintang kasidah juga dulu Bu, di zamannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak amal kebaikan. Biasanya wak jarang baca Al-Quran, perbanyakin nih kok, dibiasakan dari kini. Kalaulah dilatih dari kini awak puasa, masuk Ramadan lah suah. Ndak cangguang lelo. Karena sudah terlatih. Kalaulah tak biasa awak tengah malam jago tahajud, ini bulan ini, pas masuk Ramadan kita udah terlatih, udah biasa. Nah gitu. Kalau sudah kita biasakan baca Al-Quran, kalau belum bisa mungkin sehalaman, mungkin setengah halaman aja dulu. Nah, mungkin siap-siap maghrib, siap isya atau menjelang lalu. Nah gitu. Setidaknya setiap hari itu oke kan, pastikan waktu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah gitu. Awak di rumah sampein ke bini awak kayak gitu, ke istri awak, sampai Al-Quran, baca Al-Quran. Anak-anak juga kayak gitu. Jadi supaya kita terbiasa dengan Al-Quran.
Nanti pas masuk Ramadan kita udah terbiasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga termasuk di bulan Sya'ban ini, yaitunya lupu baingian talampuk bersingkoan. Kalau ada bapak yang tinggal puasa tahun dulu, qada, ganti. Ibu-ibu atau ibu-ibu muda, para gadis-gadis remaja putri yang tinggal puasa dek karena halangan atau sakit, bayar qada. Mengganti mengqada itu wajib, karena nilainya sama dengan puasa yang tinggal itu. Wa man kana minkum, siapa yang faman kana maridan au ala safarin, siapa yang dalam sakit, musafir, itu boleh dibayar di hari yang lain. Kadang-kadang do pakai, ndak bengin awak do. Suaminya lo nyosalan. Bah ndak udah ingin awak, besok orang ka puasa awak do 3 minggu lah ya, seminggu lah ya. Jadi itulah gunanya dingin tadi. Ibu-ibu kalau ada diganti, dibayar, karena itu adalah ibadah. Jangan sampai tidak diqada, dibayar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata rahasia Allah yang terkandung di bulan Sya'ban tersebut sangat luar biasa untuk kita selalu meningkatkan ketaatan ibadah kita agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu Allah ridho. Kan itu yang terpenting bagi kita. Jadi mari kita selalu bermohon ke Allah diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berkah selalu doa, mudah-mudahan berkah selalu bulan-bulan hari-hari yang kita lalui ini. Hiasilah dengan perbanyak amal-amal kebaikan, hiasi diri kita itu. Dan kita istiqomah. Istiqomah kok baret Bapak Ibu. Baret itu. Berat sekali istiqomah kok. Istiqomah itu tarik menarik. Tapi balasannya Allah siapkan juga besar. Besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian tsumma istaqamu, dia istiqomah. Istiqomah itu yang berlalu, maka akan datang kepadanya kebaikan-kebaikan dan Allah balas wa abasyiru bil jannah, dengan balasan surga. Jadi kalau awak istiqomah, balasan surga siap menunggu dan menanti kita. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanya Bapak Ibu, boleh? Kalau tidak kita siap-siap untuk sholat. Awak kini sampai berapa? Lah lewat. Oh 50 ah. 5 menit lah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada Bu bertanya? Dan yang penting persiapan Ramadan Bapak Ibu, jaga kesehatan. Itu perlu. Kalau tidak sehat, susah. Sedang sehat ini susah aja. Badan gadang sehat, kuat, malih juga ibadah. Apalagi kalau tidak sehat. Jaga kesehatan. Jaga. Karena Nabi memang pesan kayak gitu. Iqtanim khamsan qabla hamsin, pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah wasihataka qabla saqamika, sehat sebelum datang sakit. Kalau awak sehat, insya Allah ibadah bisa maksimal. Ibadah haji dan umrah itu kan ibadah sehat itu. Kalau Bapak Ibu tidak sehat, itu tidak bisa itu. Karena tawaf berat, sa'i berat, perjalanan jauh, itu ibadah fisik, mental dan spiritual. Jadi makanya, apalagi nanti ada tantangan hujan hari, tetap datang ke masjid, pelihara ibadah kita.
agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Kita doakan diri kita, keluarga kita, anak cucu dan turunan kita, semoga istiqomah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya Bapak Ibu, anak cucu kita, anak saya masih di sana dan kemarin dia sudah selesai ujian semesternya. Mudah-mudahan dia tabah, sabar dan ridho menjalani kehidupan di rantau orang di Mesir. Demikian saja, Allahumma minkum, tak singgung deka naik, tak lantuang deka turun, karena ambo sekali 2 bulan, ambo kan setiap Jumat kelima. Mungkin Ramadan nanti tidak ketemu lagi, entah bulan Ramadan tak ada, tidak lah. Kita belum tengok jadwalnya. Mana tahu kita tidak ketemu lagi. Ini pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Mana tahu awak nak bersobok lah ibu. Nak tahu ibu dapat nama salah. Bau saya mentanjuang tiba-tiba. Aduh lah dos. Gitu. Mana tahu. Lapai gitu. Kadang-kadang kan takdir kau tak tahu ah. Kadang-kadang mungkin ibu yang duluan, ambo kemudian, atau sebaliknya, ambo kemudian, ibu duluan, kan bisa saja itu kan. Jadi saling memaafkan saja kita. Semoga Allah ridho kepada kita bersama. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salam